Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian untuk memahami rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Di saat ini saudara, saya rindu untuk selalu merenungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan saudara. Kehendak kita dan kehendak Tuhan. Saya mau korelasikan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan kita, apakah kita sudah berjalan dalam rel kehendak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan saudara. Di saat ini saya akan mau sharing-sharing tentang topik firman topik yang kita akan bahas di saat ini ialah kenapa kita tidak bertumbuh ya saudara di dalam iman Kristen saudara. Ya, jadi di sini saya akan mau sharing-sharing ya, ada 3 hal yang membuat kita tidak bertumbuh. Jadi sebelumnya saudara, di mana dulu saya yang bukan orang percaya, ya, saya setelah mengenal Tuhan Yesus saya percaya, saya berbalik kepada jalan Tuhan Yesus saudara, dan saya beribadah ke gereja. Ya, jadi sampai pada saat ini banyak gereja-gereja yang sudah saya masuki saudara. Ada 3 hal ini yang membuat orang yang taat ke gereja tapi kehidupannya tidak kurang lebih sama seperti dunia ini saudara. Jadi ada 3 hal yang membuat, yang saya lihat ya, kenapa orang gak bertumbuh ya, dalam iman Kristennya saudara. Yang pertama yaitu dia beranggapan saudara bahwa karena Kristen itu adalah ritual keagamaan, seolah-olah hari Minggu ke gereja, dibayar persembahan persepuluhan dan sebagainya, mengikuti aktivitas kegerejaan, dia menganggap itu sudah cukup, ya, dan sebagainya, saudara. Jadi dengan hal-hal demikian, dia rajin ya, dari kecil sampai besar, tapi aktivitasnya demikian, tapi kehidupannya tidak kurang lebih sama seperti dunia, saudara. Bahkan lebih jahat bahkan. Jadi seperti yang Tuhan Yesus katakan juga ya, di surat kitab Matius 5 ayat 20, Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam jalan surga." Ya, jadi bukan ritual keagamaan apa yang kita lakukan di gereja itu udah cukup saudara. Itu adalah dasar dari kita orang yang percaya. Tetapi ya, hidup kita sesungguhnya adalah memakai kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Setiap saat, setiap waktu, kapanpun kita memakai kehendak Tuhan ya, dalam kehidupan kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya saudara. Yang kedua, karena kita mau beribadah untuk mencapai keinginan untuk ikut Tuhan saudara. Jadi banyak kita juga di samping kita beribadah ke gereja dan sebagainya, mengikuti tata cara ritualisme yang dilakukan gereja, kita juga ingin banyak motivasi manusia teman-teman yang beribadah ke gereja ya, untuk mencapai keinginannya saudara ya. Dia mau ke gereja ya, dia mau beribadah, di samping dia selamat, dia mau supaya usaha dan pekerjaannya diberkati melimpah-limpah saudara. Itu tidak salah jikalau Tuhan Yesus yang terutama. Ini tidak, kehidupannya tidak kurang lebih sama seperti dunia ini ya, tapi dia taat, rajin beribadah dengan motivasinya untuk mencapai keinginan dia saudara. Kalau di saat apa yang dia lakukan jadi dia udah sungguh-sungguh ikut Tuhan ya, itu tidak masalah. Tetapi kadang-kadang motivasi orang itu tidak sama dengan yang dikehendaki Tuhan saudara. Dan yang ketiga, tidak mengenal Kristus Yesus sebagai jalan hidup ya. Jadi banyak orang menganggap bahwa
tidak mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi, saudara. Jadi apa yang dimau Tuhan, apa yang tidak dimau Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mencontohkan hidupnya adalah jalan yang hidup. Dia tidak bersalah, cacat, tidak bercela, saudara. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan keinginannya, dia tidak hidup oleh keinginan dunia ini, saudara. Begitu juga semestinya kita hidup, ya. Jadi di saat tiga hal tersebut, ya, yang terkadang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman Kristen, saudara, ya. Karena Kristen itu bukan ritual keagamaan, saudara, tapi jalan hidup, ya. Dan apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bisa bertumbuh, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mencapai kekekalan. Yang pertama, saudara, di sini saya akan mau sharing, yaitu mengerti, memahami isi Alkitab, saudara, ya, isi hati Tuhan, ya. Apa yang dimau Tuhan, apa yang tidak dimau Tuhan, di Alkitab semua jelas. Siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang diberitakan Tuhan Yesus. Di situ sangat jelas semua, saudara. Jadi kita harus betul-betul membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Karena itulah tuntunan hidup kita. Itu adalah kita bisa mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan atau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua, memahami hidup adalah sementara, maka prinsip kita hidup dan mati tidak bawa apa-apa. Jadi kita berpikir simpel saja, saudara, ya. Semua kita yang ada di sini, kita lahir tidak bawa apa-apa dari kita lahir. Nggak ada sebenang pun yang kita bawa dari kita lahir ke dunia ini. Jadi prinsipnya juga, orang yang mati pun sehebat apapun, sekaya apapun, ya, punya jabatan apapun, ya, terhormat apapun di dunia ini, dia mati pun tidak bawa apa-apa, saudara. Ya. Dan hidup ini, ya, kapanpun kalau Tuhan mau, tidak mengenal tua muda, kita bisa dipanggil, saudara. Jadi tak ada yang perlu, ya, tak ada hal yang kita perlu banggakan dalam kehidupan kita, saudara, selain dalam kehendak Tuhan, ya. Jadi di saat kita memahami hal demikian, ya, kita pasti betul-betul mencari siapa, kemana nanti aku selanjutnya, apa yang harus dilakukan, apakah hidupku udah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Jadi di situ kita akan sungguh-sungguh serius untuk mencari Tuhan. Siapa Tuhan Yesus itu? Apa yang dimaunya, apa yang tidak dimaunya? Dan bagaimana kehidupan kita? Apakah sesuai udah kehendak Tuhan? Dan di saat itulah kita akan melihat kehidupan kita. Di saat kehidupan kita masukkan ke rencana kehendak Tuhan, kita akan bergumul dengan hal itu, saudara. Kita berseru pada Tuhan. Kita terus meminta Tuhan supaya kita dipulihkan, dibaharui, supaya kita berbalik sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Yang ketiga, memakai dan mencontohkan Tuhan Yesus sebagai jalan hidup, ya. Maksudnya melakukan kehendak Tuhan Yesus dan meninggalkan yang tidak diinginkannya dan hidup dalam hidup kita, ya. Jadi harus kita betul-betul mengerti, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan hidup, contoh yang nyata, saudara. Dia adalah contoh di Alkitab yang sempurna bagi kita untuk mengikuti teladan Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di mana yang dikatakan Yohanes pasalnya 14 ayat yang ke-6,
Ya, di mana Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, saudara. Jalan, dia adalah jalan. Tidak ada jalan selain daripada Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran. Hidupnya adalah benar. Ya, itulah harus kita lakukan. Kita contoh, kita teladani, kita ikutin. Jadi sangat-sangat luar biasa, saudara. Ada sosok ya, Tuhan Yesus yang cuma satu-satunya menyatakan tiada agama lain atau tokoh-tokoh pendiri agama lain yang seberani seperti Tuhan Yesus, saudara. Ya. Jadi mari kita koreksi kehidupan kita. Ya. Hidup hanya sementara, saudara. Di saat waktunya tiba, di saat napas kita sudah yang terakhir, saudara, nggak bernapas lagi kita. Apa yang kita miliki, jabatan apa yang kita dapat, ya, sebagaimana kita terhormat di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengikut aku? Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Apakah kita sudah yang termaksud yang terpilih itu, saudara? Apakah kehidupan kita sudah Tuhan senang atau Tuhan bangga dalam kehidupan kita, saudara? Jadi renungkan kehidupan kita, saudara. Ya. Pahami Alkitab, ya. Renungkan itu pagi, siang, malam. Pahami, saudara. Baca. Ya, secara autodidak aja dulu, saudara. Kedua, memahami hidup ini adalah sementara. Bukan dunia ini tempat kita, saudara. Tempat kita adalah surga bagi orang sungguh-sungguh, bagi orang yang percaya, bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, memakai dan menyontohkan Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah teladan kita, saudara. Jangan ada selain daripada Dia, karena Dialah menjadi contoh teladan hidup dan benar, saudara. Dan Tuhan, Dia Allah selain Dia. Jadi saudara, kiranya sharing-sharing kita ini menguatkan saya dan saudara, supaya kita terus dibaharui, kita terus melakukan kehendak Tuhan, dan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Sampai sekian sharing-sharing kita. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Amin.